Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan bahas bagaimana membuat database. Di sini kita akan buat database beserta tabel-tabelnya yang saling berelasi di MySQL. Oke, video tutorial ini penting untuk peserta kursus webmaster, terutama yang tidak hadir di pertemuan yang membahas tentang database dan perancangannya. Harap diikuti untuk tutorial ini, selanjutnya dipraktekkan agar tidak tertinggal materi dengan teman-temannya. Oke, kita lanjut aja ya di sini. Kita menggunakan SAM ya, kita menggunakan SAM, lalu database-nya kita bisa menggunakan MySQL, seperti biasa ya, karena kita menggunakan PHP native juga, jadi kita menggunakan SAM yang sudah kita reinstall, lalu Apache-nya kita start, MySQL-nya, lalu kita klik admin. Nanti kita akan masuk ke sini, ke localhost php-admin. Di sini kita bisa membuat database ya sesuai dengan yang kita mau ya, seperti itu. Contohnya di sini kita akan membuat database misalnya RS ya, nama database-nya RS. Kita langsung aja di sini klik klik SQL, lalu kita create misalnya seperti itu, database RS misalnya seperti itu ya, create database RS seperti itu, lalu kita coba go. Nah, di sini database RS sudah terbentuk, tetapi di sini masih kosong nih ya, belum ada tabel-tabelnya. Kita bisa klik aktif di database kita. Kita lihat di sini, pastikan kita telah aktif di database, lalu kita bisa membuat tabel-tabelnya menggunakan perintah SQL. Ini perintah SQL atau singkatan dari Structured Query Language, ini penting kita pahami ya, agar nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan insert, update, delete di dalam bahasa pemrograman. Karena banyak bahasa pemrograman, base-nya untuk melakukan insert di aplikasi menggunakan database terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Kita udah membuat database dan kita akan membuat tabel-tabel yang akan kita buat. Ini dia tabelnya. Tabel obat, ada 6 tabel, nantinya akan saling berelasi. Tabel obat, tabel supply, tabel pelanggan, karyawan, faktur penjualan, dan tabel supplier. Seperti itu ya. Caranya kita akan buat, ikutin aja ya. Kita akan buat simple aja sebenarnya. Nggak terlalu ribet juga, seperti itu. Langsung aja kita coba praktekkan. Oke, kita coba langsung create. Sama seperti tadi ya, create. Mana kalau tadi ada create database, sekarang create table. Ya, misalnya tabelnya namanya adalah obat. Lalu kurung buka dan kurung tutup aja langsung. Langsung di sini kita definisikan untuk tipe-tipe datanya. Oke, sesuai dengan rancangan aja di sini. Pertama apa? Misalnya ID obat, nama, jenis, dan harga. Oke. Jangan menggunakan spasi ya dalam penamaan membuat kolom-kolomnya. Oke, kita akan buat ID underscore obat, boleh pakai underscore. Tipe datanya langsung ya. Untuk ID obat misalnya saya kasih tipe datanya adalah INT. INT itu singkatan dari integer. Kita buat misalnya length-nya adalah 6 digit ya, gitu, name length-nya. Lalu kita kasihnya tipe datanya adalah primary key ya, primary key. Kenapa primary key? Karena ini nanti akan bersifat unik untuk ID obat ini ya, jadi datanya tidak akan terjadi duplikasi inputan. Sama seperti data, misalnya kita punya data KTP. Yang unik apa di data KTP itu adalah berarti nomor KTP. Oke, lanjut ya, kita koma. Oke, kita ikutin aja di sini ya, ada nama, jenis, harga. Oke, sekarang nama kita buat nama, tipenya adalah char aja ya untuk nama, berapa karakternya kita buat misalnya untuk nama 35, charnya koma lagi tuh ya. Terus charnya tadi adalah nama, setelah itu apa lagi,
Jenis, harga, stok, ID supplier. Oke, jenis. Oke. Jenis di sini harga. Oke, di sini tadi ada stok. Ada ID supplier. ID supplier. Kita buat tipe datanya untuk jenis ya, misalnya kita bisa kasih char juga. Tipe datanya kita samakan aja 35 sini. Oke, koma, harga boleh kita kasih desimal. Ya, misalnya 10,2 karena ini untuk nilai uang ya, gitu. Koma lagi. Oke, stok bisa kita kasih integer aja. Integer misalnya sampai 6 boleh. Oke, untuk ID suppliernya boleh juga kita kasih integer juga. Integer 6 juga. Jadi setelah itu, oke, ini udah dibuat ya. Jadi ingat pakai koma, terakhir nggak usah pakai koma karena tidak ada lagi di bawahnya. Langsung bisa kita buat untuk yang lainnya ya. Untuk lainnya bisa kita buat di bawahnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada di bawahnya ini harus menggunakan titik koma lalu perintah create table lagi seperti itu. Lalu kita bisa klik aja langsung nih, kita bisa klik go. Oke. Nah, kita lihat di sini di database rumah sakit sudah ada tabel obat ya, sudah ada tabel obat. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini kita bisa lihat di strukturnya dia sudah ada primary key. Sudah ada primary key ini dengan logonya di sini. Berarti si ID obat ini sudah bersifat unik ya, sudah bersifat unik. Lalu kita teruskan di pembuatan tabel-tabel yang lainnya, yaitu faktur supplier dan faktur penjualan. Oke, kita teruskan dengan cara yang sama ya, seperti itu. Untuk Anda yang mau belajar langsung menggunakan bagaimana cara merelasikan, saya juga akan memberikan export untuk tabelnya sehingga nantinya Anda bisa langsung aja ke pembahasan bagaimana cara merelasikan antar tabel dengan cara melakukan import ya, dengan cara melakukan import seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Misalnya Anda langsung aja ke pembuatan relasi, Anda bisa klik dulu di database lalu import. Untuk database-nya nanti saya kasih linknya ya di deskripsi, Anda bisa langsung aja lakukan import. Tapi sebelumnya buat dulu database lalu datanya bisa diimport. Oke, nanti setelah diimport, nih contohnya saya sudah punya datanya sini di tabel rumah sakit. Nanti akan terbentuk beberapa tabel ya, contoh tabel dokter, faktur penjualan dan lain-lain sesuai dengan perancangan ini ya. Nah, sekarang langsung aja ke pembahasan inti, kita akan menarik relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Ya, ini relasi ini kita namakan dengan relasi join antar satu tabel dan tabel lainnya, atau kita bisa menggunakan foreign key, membuat sebuah foreign key. Oke, caranya simpel aja, kita bisa lihat di sini. Contoh ini adalah database rumah sakit ya. Oke, sekali lagi silakan kalau Anda yang belum punya bisa praktek langsung atau langsung aja import karena nanti saya kasih linknya. Kita klik di bagian sini untuk membuat relasi ya, oke. Tapi pastikan ya di sini ingat data-datanya di faktur penjualan ini masih belum ada data karena untuk membuat sebuah relasi foreign key, oke, datanya harus valid terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja klik di bagian sini lalu kita klik designer. Atau misalnya di sini ada more, sama aja klik bagian designer. Ingat dulu klik di database-nya, misalnya sini. Misalnya ini contoh ada CD rumah sakit, lalu klik di bagian ini, lalu designer. Nanti akan masuk seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, nah bisa kita lihat
Ini saya akan relasikan di tabel obat ya. Tuh, ini kan belum berelasi ya, tuh. Saya bisa lihat ini belum berelasi, maka saya akan coba merelasikan di tabel obat. Tuh. Oke. Nah, tabel obat ini saya akan coba tarik dan berelasi ke tabel yang misalnya yang ada ID obatnya ya. Yang ada ID obatnya misalnya di tabel tuh ya, di tabel faktor supplier. Tapi di tabel faktor supplier ini karena akan direlasikan dengan tabel obat, maka tabel ini perlu mempunyai sebuah indeks terlebih dahulu. Ingat, harus mempunyai indeks terlebih dahulu. Dan di sini yang akan direlasikan sama-sama ID obat dan dia sudah harus mempunyai primary key. Harus mempunyai primary key. Yuk kita lihat di sini lagi untuk perancangannya. Karena saya akan menghubungkannya dengan faktor supplier, SWT, maka kita akan cek di bagian faktor supplier ini, apakah di bagian strukturnya itu dia sudah mempunyai indeks. Kalau belum, di sini tandanya saya sudah mempunyai indeks. Kalau belum, misalnya belum, Anda bisa klik, lalu klik aja simple, lalu klik aja indeks. Ya, klik aja di sini indeks. Oke, setelah ada tanda kunci ini berwarna abu, maka itu dipastikan si ID obat ini sudah mempunyai indeks. Oke, lanjut ya, saya akan coba di tabel penjualan, saya akan coba relasikan seperti itu. Klik lagi di bagian ini, sini desainer. Oke, lalu klik di sini di bagian tabel obat. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah mempunyai indeks di faktor penjualan. Saya akan coba relasiin dengan menggunakan ini create relation ya sini. Nah, saya akan taruh di bagian yang ada primary key-nya sini. Terus lalu saya akan taruh di bagian ID obat. Nah, oke, nanti akan ada seperti ini. Oke, on delete kita bisa klik misalnya adalah restrict atau cascade. Ini cascade dalam artian nanti ketika tabel ID obat di delete, maka yang relasinya pun akan otomatis ke delete. Saya akan coba restrict aja di sini. Itu lalu kita oke. Nah, bisa dilihat ya di sini. Dia sudah terbentuk ya, sudah berhasil. Kita bisa refresh saja, mungkin kita bisa klik dulu di bagian ini. Lalu kita bisa pilih designer, nanti akan terlihat sambungan relasinya. Yaitu di tabel obat ya tadi ya. Nah, tuh kita bisa lihat di sini tabel obat ini sudah ada relasinya ya, tuh. Oke, ke tabel faktur penjualan. Ingat ya, kita juga bisa merelasikan yang lain yang mempunyai ID obat. Misalnya ini adalah faktur supplier. Di sini faktur suppliernya sudah ada ID obat dan dia sudah saya buatkan indeks. Gampang simpelnya saya bisa kita klik create relation, tarik lagi di klik lagi di ID obat. Lalu di sini ada ID obat lagi. Oke, di sini boleh kita pilih restrict lagi, restrict terus kita oke. Nah, ini udah punya dua join relation ya. Kita bisa membuat sebuah foreign key. Nah, ingat foreign key itu berfungsi untuk menjaga agar tabel kita tidak terjadi kerusakan di tabel master ya, di tabel master. Contoh misalnya di sini kita lihat, anggap tabel master saya adalah master tabel obat ya yang mempunyai ID obatnya 1, 12 dan nomor 16. Nanti akan dipakai di tabel yang lain dengan ID obat yang tentunya sama. Misalnya kita lihat, saya akan coba lakukan insert ya di tabel faktur penjualan. Nah, di sini masih kosong nih ya. Saya akan coba lakukan insert seperti ini. Datanya. Oke, misalnya dengan nomornya adalah tuh gitu. Terus di sini misalnya ID pelanggannya adalah 12. Nah, seperti itu kita insert. Nah, di ID obatnya ini tandanya kalau dia sudah ada drop down ini karena kita tadi sudah mempunyai sebuah foreign key ya.
Oke, dan di sini kita bisa langsung pilih ya. Oke, saya akan coba pilih tuh kan di tabel 1, 12, dan 16. Coba misalnya saya pilih di tabel 16. Oke, jumlahnya misalnya adalah 10, totalnya misalnya ada 20. Oke. Kita misalnya kita gini ya, trial bayarnya. Nah, kita bisa langsung kita go. Nah, saya udah melakukan tes insert data, kita bisa browse. Biasanya di sini ada di faktur penjualan ya, ada di faktur penjualan dengan ID obatnya 16, yang mana ID obat 16 ini sudah ada di tabel obat. Jadi dia sudah berhasil di tabel obat dengan ID obatnya 12. Jadi karena kita sudah membuat sebuah forensik tadi, maka akan menjaga terhadap data-data yang sifatnya merusak, action yang sifatnya merusak. Jika tabel obat ini dilakukan misalnya kesengajaan atau ketidaksengajaan melakukan delete, yang mana ID obatnya tadi sedang terpakai, maka seharusnya tidak diperbolehkan. Bisa kita coba ya, saya akan coba lakukan delete di ID obat yang tadi sedang digunakan. Maka harusnya ada error yang mana dia mencegah untuk penghapusan karena sedang digunakan. Kita coba oke. Nah, kita lihat di sini cannot delete on update current row forensic constraint files. Oke, kenapa? Penyebabnya karena tadi sedang digunakan ya oleh tabel faktur penjualan sedang digunakan, maka kita tidak bisa melakukan delete ya. Kita tidak bisa melakukan delete. Juga kita juga tidak bisa melakukan update, misal contoh di sini, sengaja misalnya kita update ID berapa tadi, ID 12-nya ya, saya akan update menjadi ID misalnya 99 ya, kita lihat di sini. Nah, oke, di sini cannot delete on update forensic juga. Kenapa? Karena tadi ID obatnya sedang digunakan. Oke, jadi master obatnya ini terjaga dan tidak akan terjadi kerusakan data yang disebabkan tabel obat dimodifikasi oleh user. Jadi ini penting banget kita menguasai bagaimana merancang sebuah desain database yang benar, yang saling keterkaitan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, agar nantinya aplikasi yang berjalan atau aplikasi yang kita develop akan menjadi bagus ya, akan menjadi bagus. Mungkin bisa dipraktikkan khususnya untuk peserta kursus di LPK IT Komputer yang tidak masuk di pertemuan sesi perancangan database dan perancangan tabel. Silakan ini dipraktekkan ya, silakan dipraktekkan. Oke, demikian nih tutorial singkat dari kami tim LPK IT Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.